menjaga kebersihan dengan baik. Dan terima kasih kepada petugas piket hari ini. Semoga selanjutnya kebersihan senantiasa kita jaga. Nana, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, bahwa dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur. Ya, baiklah. Ini adakah pemberi yang tidak masuk pada hari ini? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti masuk semua. Berarti alhamdulillah semua diberi kesehatan. Alhamdulillah. Jadi kesehatan itu merupakan anugerah yang besar, namun kadang-kadang manusia lupa untuk bersyukurnya. Oleh karena itu jangan lupa bersyukur setiap hari. Baiklah Nana, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu teks prosedur dengan submateri struktur dan kebahasaan teks prosedur. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah dengan model discovery learning, yaitu anak-anak nanti secara berkelompok mengumpulkan data, kemudian anak-anak menyusun teks prosedur berdasarkan data yang kalian dapatkan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, supaya kalian memahami seperti apa struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah kalian mampu mengungkapkan manfaat tanaman obat yang ada di sekitar kalian. Tentunya tanaman obat di sekitar kita kan sangat banyak, tapi belum tentu kita itu tahu manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyusun teks prosedur berdasarkan hasil pengalaman sehari-hari, termasuk apa yang akan kita lakukan hari ini dalam rangka memberikan pengalaman atau pembelajaran yang bermakna. Kemudian ya, manfaat yang sangat penting lagi adalah pembelajaran ini bertujuan supaya kalian mampu menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi minuman herbal dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai materi, silakan anak-anak duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Ya, ini terkait dengan struktur dan pembahasaan teks prosedur. Setiap kelompok diharapkan untuk mengamati video yang saya berikan, kemudian mencatat informasi penting dan menuliskannya kembali pada buku catatan. Untuk materi yang pertama adalah struktur dan pembahasaan teks prosedur. Yang pertama kita bahas adalah struktur. Yang pertama, struktur teks prosedur ada judul. Mengapa harus ada judul? Karena judul merupakan nama sebuah karya. Jadi tanpa adanya judul maka karya itu tidak bisa kemudian mudah dikenali. Oleh karena itu judul ini sangat penting. Ibaratnya kamu lahir dikasih nama, orang akan mudah memanggilmu. Kemudian yang kedua ada tujuan. Jadi pada tahap tujuan ini, ya, ini pada teks prosedur dimaksudkan supaya pembaca memahami betul teks prosedur itu dibuat dalam rangka apa yang mau dibuat, kemudian tujuannya apa. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Kemudian yang ketiga adalah material. Material itu mencakup alat dan bahan. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu, berarti yang dibutuhkan adalah alat dan bahan serta takaran yang valid. Ya, jadi jangan sampai membuat teks prosedur itu kemudian takaran tidak jelas, sehingga ini bisa menjerumuskan seorang pembaca. Ya, jadi pembaca ini akan mengikuti instruksi yang diberikan pada teks prosedur. Oleh karena itu, petunjuk-petunjuk yang diberikan harus benar-benar bisa terbukti kebenarannya. Kemudian bagian langkah-langkah, ya, pada bagian ini langkah-langkah pembuatan sesuatu harus diterangkan dengan cara rinci dan dengan urutan yang benar. Jika urutan yang dilakukan tidak benar, apa yang terjadi? Nah, ini ya, kesalahan. Akhirnya apa? Produk yang kita buat ini tidak akan maksimal hasilnya, ya. Karena apa? Prosedur yang diberikan urutan yang tidak benar.
Oleh karena itu teks prosedur harus memiliki langkah-langkah dengan urutan yang benar. Yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup ini bisa berisi tips. Barangkali anak-anak suka memasak, ya. Ini tips supaya sayuran tetap hijau ketika direbus. Nah, kita juga ada tips-tips tertentu yang disampaikan, ya. Ini dalam rangka menambah pengetahuan membaca sehingga dia melakukan hal yang sama, ya, sehingga resep yang Anda berikan itu merupakan rekomendasi yang terbaik karena setelah diikuti ternyata hasilnya sangat baik. Itu. Jadi tapi penutup ini, ya, ini bersifat opsional. Bisa ada, bisa tidak, karena sifatnya tidak wajib. Tapi mengingat strukturnya, kalau kita mau membuat lengkap berarti sebaiknya harus ada, gitu ya. Meskipun fungsinya sebagai pelengkap, penutup ini sangat penting adanya. Supaya apa? Pembaca itu mendapatkan tips-tips penting yang nantinya itu bisa bermanfaat ketika pembaca mempraktekkan apa yang kalian tulis. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kebahasaan teks prosedur. Apa saja yang digunakan dalam teks prosedur? Nah ini, yang pertama menggunakan kata ganti benda atau pronomina. Kata ganti benda biasanya silahkan, masukkan, potonglah. Ini kan merujuk pada sebuah benda, gitu ya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi. Jadi konjungsi ini bisa antar kalimat atau antar paragraf. Nah ini ya, konjungsi ini menyatakan urutan waktu. Jadi proses setelah ini ya, setelah proses pertama dilakukan, setelah itu, nah ini proses berikutnya. Sehingga kata setelah itu termasuk konjungsi temporal. Kemudian ketiga menggunakan kalimat imperatif, deklaratif dan interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Tuanglah, potonglah, bersihkan, cucilah. Nah, itu masuk kalimat perintah ya. Kemudian deklaratif. Deklaratif bisa juga disebut dengan kalimat pernyataan. Jika ditunggu sampai sekian menit, maka hasilnya tidak akan maksimal. Pernyataan, ya. Berbeda dengan interrogatif. Jadi interrogatif itu merupakan kalimat pertanyaan, ya. Setelah ini, bagaimana proses selanjutnya? Ada tanda tanya. Nah, disitulah ini kemudian disebut kalimat interrogatif. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif, ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Ajakan. Selain mengajar lagi mengaduhi. Kenapa? Dalam teks prosedur ini seorang penulis harus mampu mengajak dan mempengaruhi pembacanya. Pembaca tertarik, ya. Apalagi dilengkapi dengan foto-foto pendukung. Nanti kalau jadi gambarnya seperti ini loh kuenya, gitu ya. Jadi membaca resep tanpa gambar itu kurang menarik. Jadi menyantumkan gambar itu juga tujuan persuasif supaya pembaca tertarik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan deskripsi alat atau petunjuk ukuran. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ukuran maupun alat ini harus jelas. Misalnya sekian gram, berarti harus akurat timbangannya sekian itu. Kalau sampai mempraktikkan tapi tidak sesuai dengan timbangannya pas, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, mengingat situasi cuaca saat ini memang sedang dingin, ya. Efek ini juga kita rasakan, ya. Jadi keluarnya biasanya setiap malam itu bisa merasakan badan demam, menggigil, kemudian gangguan pernafasan, ya. Terus ada flu dan batuk. Ya, ini memang sangat sangat sering terjadi ketika cuaca sedang dingin. Oleh karena itu minuman herbal itu sangat penting untuk kita konsumsi dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga pada saat cuaca seperti ini maka tubuh kita tidak
Coba siapa di antara kalian yang pernah masuk angin? Saya. Kemudian bagaimana solusi yang dilakukan? Sebagainya. Ya, pokoknya minuman yang hangat-hangat itu kan bisa meredakan masuk angin, gitu ya. Baiklah anak-anak, karena sekarang ini situasi sedang dingin dan mungkin minuman herbal itu sangat penting bagi tubuh kita, maka kita akan mempraktikkan bagaimana membuat minuman herbal. Selanjutnya, ya anak-anak mencatat bahan-bahan apa saja yang diperlukan, kemudian alatnya apa saja yang digunakan, kemudian silakan itu dicatat pada buku harian kalian. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan membuat minuman herbal. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 lembar daun pandan, ini sudah saya potong-potong, kemudian dimasukkan ke panci. Kemudian 2 batang serai. Ya, anak-anak sudah pernah melihat serai? Serai ini sangat mudah dijumpai di kebun kita, ya. Selanjutnya bahan-bahannya adalah jahe. Ya, jahe ini kita membutuhkan sekitar 2 jari, ya, atau sekian banyak ini ya. Kemudian ada kunyit kita hanya membutuhkan 2 jari. Kemudian selanjutnya adalah manis. Kemudian semua bahan ini dipotong-potong. Ayo, siapa di antara kalian yang mau mencoba? Saya. Oh ya, yang 2 saja silakan maju. Potong-potong ya. Ya kan? Jadi bahan-bahan ini dipotong, bisa juga diparut, ya. Hanya saja kalau kunyit ini diparut nanti menghasilkan minyak atsiri yang berlebih sehingga menimbulkan rasa pahit ketika diminum, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menggunakan dengan teknik dipotong. Supaya apa? Supaya nanti tidak menimbulkan rasa pahit ketika diminum. Ini, kemudian jahe ini bisa digeprek, bisa dipotong ataupun diparut. Begitu juga dengan serainya, ya. Setelah bahan dipotong-potong, kemudian dimasukkan pada panci. Kemudian ditambahkan sekitar setengah liter air. Kemudian rebus hingga mendidih selama kurang lebih 20 menit. Kemudian setelah bahan-bahan ini mendidih, kemudian matikan apinya. Kemudian ramuan ini siap diminum. Silakan saring dulu. Harum. Jadi setelah jadi warnanya seperti ini ya, paduan antara kunyit, serai, jahe, dan kayu manis. Kemudian sebelum dikonsumsi ini bisa ditambahkan dengan gula. Gula ini sifatnya opsional, ya. Jadi anak-anak bisa menggantikannya dengan madu atau gula batu ataupun gula Jawa, ya. Baiklah, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Berdasarkan hasil praktek kita hari ini, berdasarkan apa yang kalian amati, kemudian selanjutnya adalah silakan mengerjakan tugas, yaitu silakan membuat teks prosedur berdasarkan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang sudah saya sediakan. Waktu mengerjakan adalah 30 menit. Silakan diselesaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saudara. Ya. Habis ini ya. Ya, diseduh sama dulu sama matanya sama, ya. Diseduh itu sama saja dengan direbus. Cuma kalau direbus itu membutuhkan waktu yang lebih singkat karena dalam waktu 20 menit sudah langsung bisa dikonsumsi. Tapi apabila diseduh itu membutuhkan waktu yang berjam-jam. Gitu.
Jadi ada yang mana? Kalau menurut saya dua-duanya efektif tergantung kesempatan masing-masing. Cuma saja cuma satu kali pakai atau satu kali. Kalau diseduh itu bisa berkali-kali pakai, ya. Tapi kalau direbus itu sekali pakai. Ada pertanyaan lain? Tes prosedur itu apa atau semua tes struktur kan saat ada yang melakukan langkah-langkahnya itu kan bisa ditulis Ya, langkah-langkah itu memang nanti bisa dipraktikkan oleh orang yang membaca. Tapi struktur kenapa harus ditulis dengan lengkap supaya petunjuknya jelas. Jadi seorang pembaca akan memahami betul ini apa yang mau dibuat, kemudian manfaatnya apa, barulah kemudian pembaca ini bisa mempraktikkan apa yang ada di sini. Tidak hanya lebih menarik, tapi supaya pembaca ini orientasinya jelas. Nanti kalau saya praktek ini tujuannya ini. Jadi dijelaskan di situ supaya pembaca ini juga mendapatkan gambaran yang utuh mengenai masalah apa dan yang bisa diselesaikan dengan solusi seperti itu. Kemudian cara-cara seperti ini dengan menyampaikan struktur yang lengkap ini juga memberikan petunjuk yang jelas bagi pembaca. Kan tujuan dari struktur itu kan gunanya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca supaya apa? Tertarik untuk mengikuti prosedur yang Anda berikan. Ada yang lain? Nah, sudah selesai mengerjakannya? Selanjutnya silakan masing-masing kelompok itu membacakan hasilnya di depan teman. Silakan kita mulai untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil tes prosedur minuman herbal. Manfaat mengonsumsi minuman herbal bagi kesehatan yaitu untuk menjaga kestabilan daya tahan tubuh, meningkatkan imun, dan meredakan beberapa penyakit seperti masuk angin dan lain-lain. Beda jahe matria. Jahe dapat dikonsumsi dengan berbagai cara. Salah satunya dapat dijadikan minuman herbal yaitu wedang jahe. Selain enak, wedang jahe juga berhasil bagi tubuh kita. Berikut cara membuat wedang jahe. Bahan dan alat: siapkan 2 lembar daun pandan, 2 batang serai, jahe 2 limpang, kunyit 2 limpang, kayu manis, gula, air setengah liter. Alat: kompor, panci, saringan, sendok, teko, talengan, dan pisau. Langkah pembuatan wedang jahe yaitu 1. Potong kunyit, jahe, dan serai. Setelah baru dipotong, masukkan ke dalam panci. 2. Tambahkan setengah liter air, pandan, dan kayu manis. 3. Rebus hingga mendidih kurang lebih 20 menit. 4. Setelah mendidih, saringlah dan campurkan dengan gula sesuai selera. Minuman herbal siap dinikmati. Tips: boleh diseduh atau direbus, tetapi jika diseduh membutuhkan waktu yang lama untuk mengeluarkan sari-sarinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan?